So, saya nak komen pun susah. FAM belum lagi, kita belum terima lagi laporan daripada FAM berhubung dengan mana yang berjaya, mana yang belum. Lebih suka mengatakan bola sepak kita kena perkukuhkan community base kita. Ketika rivalitas klasik memanggil, bukan hanya fans yang bicara, bahkan pandit Malaysia pun angkat suara. Apakah ini pertanda pertemuan akbar di depan mata? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku memiliki rencana untuk menggelar 2 pertandingan uji coba bagi Timnas Indonesia. Erick membuka peluang untuk menghadapi rival bebuyutan di Asia Tenggara, yakni Timnas Malaysia. Ia menilai pertemuan antara Indonesia dan Malaysia bisa menghidupkan kembali rivalitas kedua negara. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama ya. Ya tes nyali lah sama-sama, kalau Malaysianya mau. Rencana PSSI tersebut disambut baik oleh pakar sepak bola asal Malaysia, Datuk DR Pekan Ramli. Menurutnya, Malaysia harus menyambut undangan Indonesia dengan semangat persahabatan sebagai negara serumpun. Dulu saat Piala Merdeka, Indonesia termasuk yang sering kita undang. Sekarang suasana makin mencekam, banyak provokasi. Kata Pekan dikutip superpol.id dari Majority. Pekan juga menghimbau agar Indonesia dan Malaysia memanfaatkan laga ini untuk mengeratkan hubungan. Selain itu, ini menjadi kesempatan untuk mendidik para pendukung agar lebih disiplin dan saling menghormati. Ia berpesan kepada para penggemar untuk menghindari provokasi dan pertengkaran karena ego masing-masing. Ia menilai Indonesia dan Malaysia perlu meniru hubungan antara Jepang dan Korea Selatan di sepak bola. Kita tidak perlu bermusuhan, contoh Jepang dan Korea saling mendukung dalam pengembangan sepak bola dari akar rumput hingga tingkat nasional, kata Pekan. Dari sisi Indonesia, dukungan justru datang penuh. Seorang pelatih lokal ternama menyebut ini sebagai momentum yang bagus. Pelatih senior Indonesia, Rahmat Darmawan, menyambut positif rencana PSSI untuk menggelar partai uji coba Timnas Indonesia melawan Malaysia pada September mendatang. Menurutnya, tidak ada masalah dengan rencana laga uji coba tersebut, karena hal itu dapat memberikan dampak yang positif bagi skuad Garuda. Lebih lanjut, Rahmat Darmawan juga mengatakan bahwa jika PSSI bisa mengadakan uji coba tersebut, hal itu tentu akan sangat membantu skuad Garuda. Karena dia melihat uji coba melawan Malaysia nanti bukan hanya sekedar laga pemanasan, tetapi juga menjadi ajang untuk mengukur kesiapan taktis, mental, dan persiapan tim secara keseluruhan. Kalau bisa menghadirkan tim Malaysia, itu akan sangat membantu kita. Itu satu uji coba yang sangat baik, sambung mantan pelatih Persija Jakarta itu. Timnas Malaysia sendiri saat ini tengah berada dalam tren peningkatan performa, usai tampil kompetitif di beberapa turnamen regional dan internasional. Hal ini menjadi sinyal bahwa pertandingan nanti tidak akan berlangsung mudah, namun akan menjadi ujian nyata bagi anak asuh Patrick Kluivert. Uji coba ini dinilai akan memberikan tekanan yang positif, terutama dalam membiasakan para pemain menghadapi lawan dengan pertahanan solid dan transisi cepat, seperti ciri khas permainan Malaysia saat ini. Ya, Malaysia ini kita tahu punya karakter bermain yang cepat dan pertahanannya bagus juga. Jadi ini bagus buat kita, ujarnya. Jika laga ini terrealisasi, pertandingan diperkirakan akan digelar di Jakarta atau Kuala Lumpur, tergantung pada kesepakatan antara Federasi Sepak Bola kedua negara. Namun, saat ini PSSI sendiri belum mengumumkan secara resmi jadwal final dan lokasi pertandingan tersebut. Namun Malaysia sadar diri adanya perbedaan skuad, jadi berpotensi tolak Timnas Indonesia. Karena jika harus menghadapi Timnas Indonesia, Kuwait, dan Lebanon pada pertandingan uji coba September 2025 ini dengan karakter Lebanon dan Kuwait yang khas negeri Timur Tengah, serta Timnas Indonesia yang tak jauh berbeda dengan mereka, hal itulah yang memungkinkan membuat Malaysia harus menghadapi persaingan yang ketat meskipun laga ini hanya sebatas uji coba. Sebab mereka sebetulnya tak butuh lawan yang kuat di uji coba tersebut. Belum juga turun ke lapangan, Malaysia sudah menuai sindiran. Media Vietnam dan Tri melontarkan sindiran tajam dan menyebut bahwa Malaysia sebaiknya membuktikan dulu mampu mengalahkan Vietnam sebelum menantang skuad Garuda. Sindiran ini mencuat karena Timnas Indonesia saat ini dinilai jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Mereka tengah menunjukkan performa luar biasa, bahkan masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI disebut telah mengirimkan undangan resmi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan Lebanon, namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai kepastian agenda tersebut. Menanggapi kabar tersebut, Dantri menyebut bahwa Malaysia belum layak untuk menantang Indonesia. Menurut mereka, skuad Harimau Malaya sebaiknya menaklukkan Vietnam terlebih dahulu sebelum bermimpi menaklukkan timnas Garuda yang kini makin disegani. Malaysia jangan terlalu percaya diri, mereka bahkan belum tentu bisa melewati kami di babak kualifikasi, tulis media Dantri. Hal ini tidak terlepas dari penampilan konsisten timnas Indonesia yang kini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Tidak hanya itu, mereka juga tengah bertarung di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C. Sebaliknya, performa Malaysia dinilai masih belum stabil. Mereka kerap kesulitan menembus persaingan di sejumlah turnamen yang diikuti dan belum menunjukkan konsistensi di level internasional. Dengan kondisi ini, media Vietnam merasa Malaysia belum memiliki kapasitas untuk menantang kekuatan baru Asia Tenggara, yakni Indonesia. Sindiran ini mencerminkan bagaimana dominasi skuad Garuda kini mulai diakui negara tetangga termasuk oleh media asing. Lebih jauh lagi, sorotan tajam datang dari dalam organisasi sepak bola Asia. Sekjen AFC membeberkan borok klub-klub Malaysia. Sejumlah klub Liga Malaysia saat ini tengah menghadapi masalah keuangan hingga kesulitan membayar gaji pemain. Berdasarkan catatan, sedikitnya dilaporkan ada 5 tim Liga Super Malaysia yang menghadapi masalah tunggakan gaji. Menurut laporan, total nilai tunggakan gaji dari klub-klub tersebut mencapai puluhan juta ringgit. Saat ini, rata-rata pemain di klub tersebut menghadapi tunggakan gaji yang berlangsung hingga 6 bulan. Beberapa klub bahkan telah membatalkan keikutsertaan mereka di Liga Super Malaysia musim depan. Beberapa pihak menyebut kebijakan privatisasi menjadi penyebab masalah keuangan yang dihadapi sejumlah klub. Salah satunya adalah Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Wira Yusof Mahadi, yang melihat bahwa sektor swasta masih belum mampu memobilisasi tim. Ia juga melihat bahwa hanya campuran tangan pemerintah negara bagian yang dapat menyelamatkan tim. Melihat apa yang terjadi sekarang, saya bisa menganggapnya sebagai kegagalan. Maksud saya, awalnya kami merasa dengan itu, privatisasi klub, kami akan bisa lebih memajukan sepak bola kami. Katanya, seperti dilansir Stadium Astro. Namun, anggapan tersebut dibantah oleh Datuk Seri Winsor Paul John selaku Sekjen AFC. Ia mengatakan permasalahan keuangan yang kerap mendera tim-tim saat ini bukan disebabkan privatisasi liga yang sudah dimulai sejak 2021. Ia menilai ini terjadi semata-mata karena kecerobohan beberapa klub yang tidak becus dalam mengelola tim. Menurutnya, manajemen klub perlu lebih cerdas dalam menjalankan timnya masing-masing di era sepak bola profesional. Jangan salahkan privatisasi, tanggung jawab sebenarnya ada di manajemen klub itu sendiri, yang mesti lebih terampil mengelola berbagai aspek. Kata Winsor dikutip superbowl.id dari sinarharian.com.my. Winsor menekankan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi klub-klub Malaysia untuk belajar memenuhi kriteria dan peraturan yang ditetapkan oleh AFC.